Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mengunjungi industri tahu Pak Rofik, Dusun Besuki, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Tahu merupakan jenis makanan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Rasa yang enak menjadikan tahu sebagai produk yang digemari semua lapisan masyarakat. Meskipun kita sering mengkonsumsi tahu, pernahkah kita memikirkan bagaimana makanan tersebut diproduksi? Proses pembuatan tahu dimulai dengan pemilihan bahan baku kedelai, perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan, penjendalan atau penggumpalan, dan pencetakan. Yang punya bingung ke? Langkah pertama dalam pembuatan tahu yaitu perendaman. Perendaman biji akan memperlunak struktur sel sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan selama penggilingan. Struktur sel yang lunak juga akan mempermudah ekstraksi sari dari ampasnya. Waktu perendaman tergantung suhu air perendam, umur dan varietas kedelai. Penyerapan air lebih cepat jika menggunakan air panas, tetapi jika air yang digunakan terlalu panas, lebih dari 55 derajat Celcius, dapat menyebabkan kedelai setengah matang sehingga susu kedelai yang dihasilkan menurun. Proses perendaman umumnya dilakukan secara manual oleh pengrajin sendiri. Peralatan perendaman meliputi ember plastik. Perendaman kedelai dilakukan dengan cara menuangkan kedelai kering ke dalam bak perendaman atau ember plastik, kemudian diberi air secukupnya. Perendaman yang umum dilakukan berkisar antara 3-4 jam untuk kedelai impor dan 4-5 jam untuk kedelai lokal. Biji kedelai yang telah direndam kemudian dibersihkan dengan menghilangkan air rendaman beserta kotoran-kotoran yang umumnya mengapung di atas air. Langkah yang kedua yaitu penggilingan. Biji kedelai tersebut kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Selama penggilingan dilakukan, penambahan air dengan debit kurang lebih 1,8 liter per menit. Jumlah kedelai untuk sekali penggilingan bervariasi, ada yang 5 kg sekali giling dan ada juga yang 6 kg sekali giling. Langkah selanjutnya pemasakan. Bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil penggilingan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak dengan menambahkan air lagi sehingga bubur kedelai menjadi encer. Dari hasil pengamatan, setiap 10 kg kedelai kering akan menghasilkan bubur masak sekitar 100 hingga 120 liter. Untuk mendapatkan bubur kedelai siap masak, dari 10 kg kedelai kering harus ditambahkan 8 ember air. Pemasakan bubur kedelai ini menggunakan pipa panas. Panas pipa ini berasal dari uap air yang panas. Air yang dididihkan di tungku panas menghasilkan uap air yang ditampung dalam pipa. Kemudian uap itu memanaskan pipa dan pipa ini akan memanaskan bubur kedelai sehingga bubur kedelai akan menjadi matang.
Langkah selanjutnya yaitu penyaringan. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai. Penyaringan yang umum dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain mori kasar ataupun kain sifon yang sengaja dipasang di atas bak penampung. Hasil utama penyaringan ini adalah sari kedelai, sedangkan hasil sampingannya berupa ampas yang banyak digunakan sebagai bahan pakan ternak. Air sari bubur kedelai akan menetes ke bak penampung. Langkah selanjutnya yaitu pengasaman. Proses pengasaman atau lebih dikenal dengan penggumpalan belum menggunakan alat mesin. Penggumpalan atau pengasaman adalah proses selanjutnya setelah proses penyaringan bubur kedelai masak. Untuk menggumpalkan sari kedelai, para pengrajin menggunakan bahan asam yang dinamakan bibit atau cuka tahu. Bibit atau cuka tahu adalah bahan asam sisa proses penggumpalan sehari sebelumnya. Sisa bibit saat penggumpalan yang tidak dapat menggumpalkan sari bubur kedelai ditampung dalam wadah ember yang selanjutnya didinginkan selama semalam untuk digunakan sebagai bahan pengasaman pada hari berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu pencetakan. Bubur kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu. Cetakan terbuat dari kayu yang berbentuk persegi. Cetakan itu alasnya berlubang-lubang. Sebelumnya dikasih alas berupa kain. Setelah bubur kedelai yang telah menggumpal dimasukkan dalam cetakan, lalu dibungkus dengan kain. Setelah itu ditindih dengan beban sehingga air menetes ke bawah dan tiris, dan terjadilah tahu yang kesat. Iki tahu akan ikut tempe. Apa damai asale sakadele. Yen ketemu saja seneng atine. Ojo saben dina neng omahe. Milih tahu apa milih tempe. Wis suwe mas ramangan tahu. Yen dipacet mas lagi rasane. Industri tahu produksi Pak Rafiq Besuki ini memasarkan hasil produksinya berupa tahu yang sudah matang atau yang sudah digoreng. Hal ini dilakukan untuk melayani para pedagang bakso atau pedagang-pedagang lain yang memerlukan tahu goreng atau tahu yang sudah siap dikonsumsi. Pusing sae. Iki tahu kang ikut tempe. Apa damai asale sakadele. Yen ketemu saja seneng atine. Ojo saben
Demikian industri tahu produksi Pak Muhammad Rafiq, Dusun Besuki, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.